Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana keadaannya hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Salma Butsaina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih manfaat digital bagi komunikasi bisnis itu. Nah, dalam dunia bisnis modern, komunikasi yang cepat, efektif, dan mudah diakses menjadi semakin penting. Perubahan teknologi yang pesat memaksa bisnis untuk beradaptasi dan mencari cara yang lebih baik dalam berkomunikasi, baik di antara tim internal maupun dengan pelanggan dan mitra eksternalnya. Komunikasi digital yang mengandalkan berbagai platform dan alat berbasis internet ini telah menjadi solusi untuk menjawab tantangan ini. Komunikasi digital dalam bisnis ini mencakup segala komunikasi yang memanfaatkan teknologi digital seperti email, aplikasi chat, video conference, dan media sosial. Alat-alat ini memungkinkan perusahaan untuk bertukar informasi secara real-time, bekerja dengan jarak jauh, dan menjangkau audiens yang lebih luas tanpa terbatas lokasi geografis. Selanjutnya, permasalahan apa sih yang ada dalam komunikasi bisnis tradisional ini? Nah, komunikasi bisnis tradisional ini memiliki beberapa keterbatasan yang menjadi tantangan besar di era digital saat ini. Dengan adanya keterlambatan respon, jangkauan terbatas, kurangnya kolaborasi real-time, dan minimnya efisiensi serta transparansi metode komunikasi tradisional tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan bisnis modern. Masalah-masalah ini menggarisbawahi pentingnya transformasi menuju komunikasi digital yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih fleksibel. Nah, selanjutnya ada juga nih solusi apa yang ditawarkannya. Nah, solusi yang tadi ditawarkan itu mengenai transformasi digital dalam komunikasi bisnis. Solusi ini dengan menggunakan alat komunikasi yang lebih cepat dan efisien, penggunaan aplikasi kolaborasi online, penyimpanan cloud, serta pendekatan berbasis data memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat alur komunikasi, serta memastikan kolaborasi yang lebih lancar antar tim yang tersebar di berbagai lokasi. Semua ini membuka jalan bagi perusahaan untuk bekerja lebih efisien, transparan, dan terhubung secara global yang pada gilirannya memperkuat posisi mereka dalam pasar yang semakin kompetitif. Kemudian ada contoh-contoh manfaatnya. Yang pertama adalah komunikasi digital yang dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi bisnis dengan meningkatkan pengiriman informasi secara instan. Teknologi yang digunakannya itu seperti email, aplikasi pesan, dan video conference memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, respon juga lebih efisien, dan menyelesaikan masalah secara real-time tanpa menunggu pertemuan fisik atau komunikasi telepon yang memakan waktu. Dengan komunikasi ini yang lebih cepat, produktivitas juga pasti akan meningkat. Tim dapat langsung berkolaborasi dan bertindak, mempercepat proses pengambilan keputusan dan inovasi. Hal ini memungkinkan bisnis untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, serta mengurangi hambatan operasional, menjadikan perusahaan ini lebih gesit dan kompetitif. Selanjutnya, ada manfaat yang kedua, adalah kolaborasi real-time melalui teknologi digital di mana hal ini memungkinkan tim di berbagai lokasi untuk bekerja lebih efisien, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan hasil kerja. Alat kolaborasi yang digunakan itu seperti Microsoft Teams, Zoom, dan Slack tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga memungkinkan proyek yang dijalankan secara lebih terorganisir dan cepat, dengan umpan balik yang langsung dan transparan yang lebih baik. Dengan begitu, perusahaan dapat merespon tantangan dan peluang bisnis dengan lebih gesit dan meningkatkan efektivitas kerja tim secara keseluruhan. Selanjutnya, ada manfaat yang ketiga,
adalah komunikasi digital yang memberikan peluang besar bagi bisnis untuk memperluas jangkauan mereka secara global. Dengan ini, teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk terhubung dengan audiens yang lebih luas melalui berbagai platform seperti email, media sosial, dan aplikasi pemasaran digital. Keuntungan ini tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tapi juga membuka peluang baru bagi pasar global dan memperkuat hubungan dengan pelanggan di seluruh dunia. Dengan komunikasi yang lebih cepat dan elektabilitas yang lebih besar, perusahaan dapat meningkatkan visibilitas merek dan menjaga hubungan yang lebih erat dengan audiens mereka. Selanjutnya, manfaat yang terakhir atau manfaat yang keempat adalah dokumentasi dan transparansi dalam komunikasi digital. Nah, hal ini tuh memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitasnya perusahaan dan mencegah miskomunikasi dan memastikan bahwa semua pihak memiliki informasi yang konsisten dengan menyimpan riwayat komunikasi secara digital. Perusahaan dapat memastikan bahwa setiap percakapan, keputusan, dan file yang dibagikan dapat diakses kembali kapan saja. Hal ini tidak hanya mempermudah pencaharian informasi, tetapi juga memberikan rasa aman bagi tim karena mereka tahu bahwa semua komunikasi terdokumentasi dengan baik. Dengan transparansi yang lebih besar, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kerja tim dan mempercepat pengambilan keputusan dan membangun kepercayaan antara anggota dan tim serta pihak-pihak terkait. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah pentingnya digitalisasi dalam komunikasi bisnis itu tidak bisa diabaikan. Di era globalisasi dan perubahan yang sangat cepat ini, perusahaan yang mengadopsi teknologi digital akan lebih siap bersaing dan berkembang. Penggunaan alat komunikasi digital yang tepat tidak hanya meningkatkan kinerja dan kepuasan pelanggan, tetapi juga mempermudah perusahaan dalam beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Dengan demikian, pentingnya bagi setiap perusahaan untuk mengintegrasikan teknologi ini dan dalam strategi komunikasi mereka guna meraih efisiensi yang lebih tinggi, memperluas jaringan, dan mendukung tujuan bisnis jangka panjang. Wah, selesai juga nih penjelasan hari ini. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.